Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Mobil mana nih? Dalam perjalanan pulang, Dul kehilangan konsentrasi dan mobilnya menabrak pembatas jalan, masuk ke jalur berlawanan, lalu menghantam kendaraan lain. Pemirsa Silet, beralih dari makin panas kasus LM dan RK. Berikutnya, kota Tasikmalaya baru saja dikejutkan dengan insiden kecelakaan yang melibatkan basis grup legendaris Dewa 19, Yuke Sampurna. Video yang beredar luas memperlihatkan momen saat Yuke sampai menggendong seorang bocah yang tak sadarkan diri setelah tertabrak kendaraannya. Kejadian itu berlangsung belum lama ini di Jalan Raya Nasional Tasikmalaya Pangandaran, tepatnya di Kampung Sindang Raja, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut keterangan, mobil Jeep klasik yang dikendarai Yuke tengah melaju dari arah Cikalong menuju Pangandaran saat bocah berusia 8 tahun tiba-tiba menyeberang jalan menyebabkan tabrakan. Korban segera dilarikan ke Puskesmas Cikalong untuk mendapat perawatan medis. Beruntung, kondisinya kini berangsur pulih setelah mengalami cedera di kepala, wajah, dan kaki. Budak saya tak? Sandi, kau budak dia mending. Mobil mana nih? Mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi kecelakaan. Begitu menerima informasi, kita langsung melakukan penyisiran ke lokasi yang ada di Cikalong. Benar kita temukan ke rumah korban bahwa telah terjadi kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2025 sekitar 17.00. Guna mendapatkan informasi lebih lanjut, tim Silet RCTI pun berusaha untuk menghubungi Yuke basis Dewa 19 berkepala pelontos itu. Namun sayangnya tidak mendapat jawaban. Di sisi lain, menurut Kasat Lantas Polres Tasikmalaya AKP Iwan Sujarwo, insiden ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Yuke juga dikabarkan bertanggung jawab atas kejadian tersebut, membiayai pengobatan, bahkan memberikan seekor kambing kepada keluarga korban. Kecelakaan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan karena pihak yang menabrak sudah bertanggung jawab untuk mengobati hingga korban tersebut sembuh. Kemarin kita juga memberi santunan kepada pihak korban. Tak hanya insiden Yuke, kisah serupa juga mengingatkan publik pada kecelakaan maut yang melibatkan putra Ahmad Dhani, Dul Jailani, lebih dari 1 dekade lalu. Kecelakaan tragis di Tol Jagorawi KM8 pada tahun 2013 silam merenggut 7 nyawa dan meninggalkan luka mendalam bagi semua pihak yang terlibat. Dalam perjalanan pulang, Dul kehilangan konsentrasi dan mobilnya menabrak pembatas jalan, masuk ke jalur berlawanan, lalu menghantam kendaraan lain, mengakibatkan tabrakan yang berujung tragedi meninggal dunia 7 nyawa. Pasca kecelakaan, Dul pun mengalami cedera serius, termasuk patah tulang punggung yang mengharuskannya menjalani perawatan intensif. Saya ingin meminta maaf sebanyak-banyaknya atas kesalahan saya yang memang di luar kendali. Jadi saya harap
silaturahmi tidak berhenti di sini. Ya kalau diingat-ingat sih ya sedih loh Mbak. Cuman ya udah yang namanya juga udah takdir kan, mau diapain lagi. Meski begitu, Dul menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan tetap menjaga komunikasi dengan keluarga korban hingga kini walau sudah berlalu 12 tahun lalu. Ia bersama kedua orang tuanya Ahmad Dhani dan Maya Estianti bahkan masih menanggung biaya kehidupan anak-anak yang kehilangan orang tua akibat insiden tersebut. Tak hanya sebagai bentuk tanggung jawab, Dul mengaku banyak belajar dari keteguhan hati mereka, menjadikan pengalaman pahit ini sebagai pelajaran berharga dalam hidupnya. Bahkan hingga kini, Dul masih harus menjalani terapi tulang punggung akibat kecelakaan tersebut. Punggungnya kumat lagi. Enggak kumat kan dulu ada pen di punggung. Kamu nggak mau dilepas pennya nih di punggung? Belum. Kata dokter sih nanti ada teknologi yang lebih bagus. Udah berapa lama kamu? 2013 ke 2025, hampir 2025 ini 11 tahun. 11 tahun ini masih bikin Dul sakit dan harus terapi berenang terus setiap hari. Ya pertama-tama kalau ngomongin kecelakaan, kayaknya nasib keluarga korban tentu jauh lebih kasihan daripada aku ya. Tapi aku sempet yang benar-benar lihat orang jalan tuh enak banget. Karena kan waktu itu aku masih di perban kan, belum bisa jalan. Lihat orang jalan tuh enak banget. Pas bisa jalan tuh, wah alhamdulillahnya tuh, wah aku bisa jalan lagi gitu. Ya aku bukan orang baik tapi setidaknya aku selalu berusaha gitu ya untuk menjadi orang baik. Meninggalkan kecelakaan Yuke basis Dewa 19 yang menabrak bocah di Tasikmalaya, di lain kisah, kesedihan mendalam menyelimuti artis Mona Ratuliu yang baru saja kehilangan ayah tercintanya, Albert F. Ratuliu, di usia 77 tahun pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2025 kemarin. Dalam suasana duka, Mona terlihat mengenakan pakaian putih dan kerudung hitam, berdiri di tepian liang lahat bersama keluarga menyaksikan prosesi pemakaman. Tangannya menggenggam erat foto sang ayah, seakan ingin menahan waktu agar tak berjalan begitu cepat. Air mata yang sesekali mengalir di pipinya menjadi saksi betapa besar cinta dan kehilangan yang ia rasakan. Napasnya tersengal di sela isakan. Saat jenazah sang ayah perlahan-lahan dimasukkan ke liang lahat, tangisnya pun pecah. Bapak jangan jongkok. Nanti almarhum. Di tengah kepergian yang begitu menyayat hati, Mona Ratuliu berusaha mengikhlaskan. Dengan mata basah, ia mengucap syukur. Ayahnya pergi dalam keadaan sehabis bersuci atau berwudu dan tengah bersiap sholat tahajud. Bagi Mona, kepergian sang ayah membawa kesedihan sekaligus kebahagiaan karena semoga husnul khotimah. Selain selalu sholat tarawih di masjid di bulan Ramadan kemarin, walau kondisi sakit, kenangan lain pun menyeruak. Albert Ratuliu pernah rela tertinggal pesawat hanya demi menunaikan sholat tepat waktu. Lantas apa penyebab meninggalnya ayah Mona? Jadi ya mungkin sakitnya udah lama juga, tapi papi baru mau
ke dokter tuh ya 3 bulanan yang lalu lah gitu, intensif ke dokter untuk cari penyakitnya apa gitu. Penyakitnya ada gagal jantung juga, ada penyumbatan di paru juga. Kemarin malah sempet belum bilang papi, belum bilang mami juga, sepertinya ada benjolan yang dicurigai kanker, tapi nggak tahu, belum sempat menelusuri itu karena kan ya nelusurin jantungnya dulu, terus nelusurin parunya gitu kan satu-satu. Selalu ngantar, selalu nemenin. Kalau hujan tuh selalu nungguin di luar masjid pakai payung gitu, jemput aku sholat raweh. Iya, memang meninggalnya kebetulan jam 3 pagi ya. Papi selalu bangun jam 3 pagi untuk sholat malam. Jadi memang wudhu dulu, minta dianterin wudhu. Nah itu katanya sih masih baik-baik aja, seperti biasa aja. Wudhu terus dia tiba-tiba ngeluh pusing. Aduh papi pusing nih gitu. Alhamdulillah nggak langsung jatuh juga ya. Jadi ngeluh pusing, ada orang juga gitu. Dan bahkan dia pernah kita waktu itu pergi liburan. Aku masih ingat udah saatnya azan asar waktu itu. Dia rela untuk ketinggalan pesawat gitu daripada dia nggak peduli ketinggalan pesawat, dia nggak mau ketinggalan sholat. Itu sih yang aku banyak belajar dari papi tuh itu, karena sering banget marah gara-gara santai banget kalau udah azan gitu. Pas lagi sakit-sakitnya itu Ramadan, papi pengen banget sholat raweh di masjid, pengen puasa nggak bisa, bahkan waktu itu sempat pipis juga pakai pispot. Dia gimana nih papi nanti sholatnya, najisnya gitu. Itu aja yang dikeluhin sampai meninggal tuh. Dia menderita sakitnya tuh karena menghambat kegiatan ibadahnya, Masya Allah. Histeris, Mona histeris sekali. Ya mesti kayak nggak percaya lah ya. Insya Allah ayahanda ini husnul khotimah, diterima amal ibadahnya dan di lapangan di alam kubur. Semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, insyaallah husnul khotimah. Amin.